wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Ki Manajemen STIE Permana Surabaya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar manajemen chapter 2 tentang lingkungan eksternal dan internal. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai sistem terbuka. Sistem terbuka adalah di mana suatu organisasi dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan berbalik mempengaruhi lingkungan eksternal. Dalam sistem terbuka terdapat masukan atau input. Suatu organisasi mengambil masukan atau input dan mengeluarkannya sebagai keluaran atau output. Suatu organisasi dalam sistem terbuka mengambil masukan seperti bahan baku, layanan atau jasa, peralatan, modal, dan informasi dan menggunakannya untuk menciptakan keluaran atau output, yaitu barang dan jasa. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. NIM 563. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi, teknologi, dan juga hukum dan regulasi. Yang pertama adalah ekonomi. Di sini lingkungan ekonomi secara dramatis dapat mengaruhi kinerja manajer untuk berfungsi secara efektif dan juga mempengaruhi pilihan strategis yang mereka terapkan. Tingkat bunga dan inflasi dapat mempengaruhi ketersediaan biaya modal, biaya dan harga, peluang pertumbuhan, dan juga keinginan konsumen terhadap suatu produk. Yang penting lingkungan ekonomi menurut saya adalah harga saham, di mana ketika investor menaikkan tawaran harga saham mereka, maka mereka akan bayar lebih kepada pemilik saham perusahaan. Itu mengenai ekonomi. Dan yang kedua adalah teknologi, di mana teknologi kini adalah suatu hal yang sangat-sangat penting bagi masyarakat, terutama terhadap suatu perusahaan untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi terhadap produknya. Teknologi dapat menggantikan peran manusia yang juga tidak cuti, tidak libur, dan dapat bekerja secara stabil, tidak korupsi pula. Teknologi dapat membantu perusahaan setiap hari bekerja keras, tidak mendapat gaji, tetapi gantinya sebagai suatu cahaya atau listrik yang dapat menggantikan peran dari teknologi tersebut. Dan yang terakhir, hukum dan regulasi. Hukum dan regulasi di sini adalah membantu para perusahaan untuk biar mereka dapat tenang bekerja, tidak takut tersaingi secara ilegal oleh perusahaan lainnya. Saya contohkan seperti mereka dapat menyalurkan hak paten mereka, seperti ketika kita menciptakan inovasi tidak dapat dijiplak oleh perusahaan lain. Ketika dijiplak maka kita akan mendapatkan ganti rugi. Sebagai contohnya, SEC atau Security Exchange Commission dari Amerika Serikat mengatur pasar uang di Amerika. Mereka mengatur tujuannya untuk melindungi para koruptor. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya Adir. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Teguh Budian Yuda. Saya akan melanjutkan presentasi untuk lingkungan makro. Di sini ada demografi, permasalahan sosial, dan lingkungan alam. Demografi sendiri merupakan ukuran berbagai karakteristik seseorang ataupun individu yang membentuk suatu kelompok ataupun organisasi lain. Yang dimana kelompok atau organisasi lain itu bisa diukur dengan statistik dengan gambaran demografi. Di dalam demografi sendiri terdapat salah satu faktor yang sangat mempengaruhi jumlah populasi tingkat tenaga kerja, yaitu imigrasi. Imigrasi sendiri merupakan faktor bertambahnya atau beraneka ragamnya etnik tenaga kerja di masa yang akan datang. Kemudian lanjut ke permasalahan sosial. Permasalahan sosial merupakan bagaimana perusahaan menanggapi masalah pada perusahaan itu sendiri yang dapat mempengaruhi reputasi mereka di pasar. Maka dari itu perusahaan menerapkan salah satu sistem yang dimana sistem tersebut adalah peran sosial. Peran sosial merupakan bagaimana perusahaan bisa menambah fasilitas pendukung agar karyawannya merasa nyaman dan aman. Contohnya saja, perusahaan sekarang menambah fasilitas pendukung seperti asuransi. Pada saat ini banyak perusahaan ataupun pihak lain yang bekerja sama pada pihak asuransi, baik kesehatan maupun jiwanya. Dan ketiga, lingkungan alamiah. Secara langsung maupun tidak langsung, setiap perusahaan pasti
berhubungan dengan lingkungan alam, baik pada pengelolaan maupun pemberdayaannya. Contohnya saja pada perusahaan kertas, yang dimana perusahaan kertas membutuhkan bahan baku kayu. Maka dari itu alangkah baiknya apabila perusahaan kertas melakukan reboisasi setelah menebang pohon. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Suci Kurniawati. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang lingkungan persaingan. Di sini lingkungan persaingan terdiri dari pesaing, pendatang baru, pemasok, produk pengganti dan pelengkap, dan konsumen. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pesaing. Pesaing harus menjadi perhatian utama karena ketika perusahaan berkompetisi untuk konsumen yang sama, mereka harus memenangkan pangsa pasar. Langkah-langkah untuk memahami lingkungan bersaing. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pesaing mereka. Pesaing terdiri dari perusahaan domestik, pesaing asing, gitu. Lalu langkah yang kedua yaitu menganalisis cara mereka berkompetisi. Masing-masing perusahaan memiliki cara berkompetisinya masing-masing. Yang pertama bisa melalui produk mereka yang baru. Yang kedua pengenalan produk baru, penurunan harga, dan kampanye penjualan. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang pendatang baru. Pendatang baru masuk ke industri untuk bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Apabila banyak hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk, maka ancaman untuk perusahaan yang sudah ada semakin sedikit, dan begitu pula sebaliknya. Hambatan yang ada untuk pendatang baru biasanya seperti kebijakan pemerintah, persyaratan modal, identifikasi kasus, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu pemasok. Di sini pemasok menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk produksi. Sumber daya bisa berupa orang, informasi, ataupun modal. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Melanjutkan presentasi dari teman saya tentang produk pengganti dan pelengkap. Yang dimaksud produk pengganti di sini adalah peluang potensial konsumen dapat membeli lebih sedikit satu produk tapi bisa mendapatkannya untuk lebih banyak untuk produk lain, dan produk pelengkap. Ancaman peluang potensial konsumen dapat membeli produk tambahan untuk produk yang sudah dimiliki konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa, baik yang terdapat dalam masyarakat maupun untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Konsumen di sini dibagi menjadi dua, konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pelanggan yang membeli produk jadi, dan konsumen antara adalah pelanggan yang membeli produk setengah jadi atau bahan baku sebelum menjual ke pelanggan akhir. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan. Analisis lingkungan sendiri dibagi menjadi 4, yaitu pengamatan lingkungan, pengembangan skenario, ramalan, dan tolak ukur. Pengamatan lingkungan sendiri adalah memilih dan mencari informasi tentang lingkungan yang belum diketahui oleh masyarakat untuk diterjemahkan apakah penting atau tidak penting. Yang kedua adalah pengembangan skenario. Pengembangan skenario sendiri adalah narasi yang menggambarkan suatu kondisi di masa depan. Yang ketiga adalah peramalan. Peramalan sendiri metode untuk memprediksi bagaimana variabel-variabel tertentu akan berubah di masa depan. Yang terakhir ada tolak ukur. Tolak ukur adalah proses perbandingan praktik dan organisasi oleh perusahaan lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Widiana Oktaviani yang akan menjelaskan slide selanjutnya dari teman saya. Dalam mempengaruhi lingkungan, manajer dan organisasi bisa mengembangkan respon proaktif yang mengarah pada perubahan lingkungan. Dua bentuk yang proaktif adalah strategi independen dan strategi kooperatif. Strategi independen adalah strategi yang dilakukan organisasi dengan menggunakan kemampuannya sendiri untuk mengelola lingkungan eksternal.
Sedangkan strategi kooperatif adalah strategi yang dilakukan dua atau lebih organisasi yang bekerja sama untuk mengelola lingkungan eksternal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Desri Milang akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai merespon lingkungan. Di mana merespon lingkungan terdiri dari mengubah lingkungan dan beradaptasi dengan lingkungan atau ubah dirimu. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang mengubah lingkungan. Mengubah lingkungan itu dalam artian seperti ini. Sebuah perusahaan tidak selalu harus berada pada batasan lingkungan tertentu. Mereka memiliki pilihan untuk mengubah lingkungan mereka. Di mana mengubah lingkungan mereka kami kategorikan dalam kategori manuver strategi. Di mana pengertian daripada manuver strategi sendiri yaitu sebuah usaha yang dilakukan oleh perusahaan secara sengaja untuk mengubah batasan lingkungan yang nanti terdiri dari 5 yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Di sini yaitu kedua, beradaptasi dengan lingkungan atau ubah dirimu. Sebagaimana perusahaan beradaptasi yaitu untuk menghadapi ketidakpastian, perusahaan perlu melakukan penyesuaian dalam struktur dan cara kerja. Di mana ketika ketidakpastian itu muncul dari sebuah lingkungan, perusahaan melakukan sebuah penyesuaian dengan cara desentralisasi. Desentralisasi sendiri yaitu saya bercontoh sebagai ini. Ketika sebuah perusahaan mulai berkembang, memiliki banyak konsumen dan konsumen ingin sesuatu yang berbeda, tidak mungkin bagi sebuah para eksekutif untuk mengatasi semua permasalahan itu. Makanya mereka memberi sebuah pemberdayaan atau pembagian kekuasaan kepada karyawan sehingga mereka lebih percaya diri untuk mengembangkan sebuah usaha tersebut. Di mana beradaptasi pada lingkungan yang terdiri dari beradaptasi di batasan yaitu ada stabil, dinamis, kompleksitas dan sederhana. Di mana beradaptasi pada batasan terdiri dari dua yaitu buffering dan smoothing. Buffering sendiri yaitu menciptakan pasokan sumber daya yang berlebih untuk kebutuhan yang tidak terduga. Di sini saya ambil contoh Amerika Serikat. Mereka memiliki para pekerja yang biasa disebut dengan contingent workers. Di sini para pekerja Amerika Serikat memiliki 2,5 juta pekerja siap panggil, 1,2 juta pekerja temporer, 800.000 pekerja kontrak yang tersebar luas dan dapat digunakan sebagai penyangga. Nah, ketidakpastian untuk penyangga ketidakpastian pasokan sumber daya manusia pekerja ini. Yang kedua adalah smoothing. Di mana smoothing itu adalah pengaturan fluktuasi normal pada batasan lingkungan. Di sini saya ambil contoh sebuah dealer. Pada bagian utara bukan hal yang mustahil jika terjadi musim dingin. Para dealer itu melakukan usaha untuk menurunkan harga sehingga mereka menciptakan permintaan yang lebih banyak. Itu salah satu contoh dari smoothing. Kemudian beradaptasi pada bagian inti. Di mana beradaptasi pada bagian inti yaitu perusahaan beradaptasi pada bagian inti. Saya ambil contoh di sini adalah kostumisasi produk dan jasa untuk permintaan yang bervariasi. Seperti contohnya sekarang kita kenal yaitu L size for one size for L, yaitu satu ukuran untuk semua jenis yang digunakan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Kusuma Rupertiwi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang manuver strategis. Manuver strategis adalah usaha organisasi yang disengaja untuk mengubah batasan lingkungan. Manuver strategis terbagi menjadi seleksi domain, diversifikasi, merger, akuisisi, dan divestasi. Seleksi domain adalah masuknya sebuah perusahaan ke dalam pasar atau industri lain. Yang kedua adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah investasi perusahaan pada produk, bisnis atau area geografi yang berbeda. Yang ketiga adalah merger. Merger adalah satu atau perusahaan bergabung dengan perusahaan yang lain. Yang keempat adalah akuisisi, sebuah perusahaan yang membeli perusahaan lain. Dan yang terakhir adalah divestasi. Divestasi adalah sebuah perusahaan yang menjual satu atau lebih bisnisnya. Sedangkan manuver strategis dibagi menjadi dua, yaitu prospektor dan defender. Prospektor sendiri adalah perusahaan yang terus-menerus mengubah batasan lingkungan dengan mencari produk atau pasar baru, mendiversifikasi, dan merger atau mengakuisisi perusahaan baru. Yang kedua adalah defender. Defender adalah perusahaan yang tetap pada area produk yang stabil sebagai manuver strategis. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Amel Desi. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan, organisasi, budaya, dan iklim.
yang terdiri dari budaya organisasi, mendiagnosis budaya, mengelola budaya, dan iklim organisasi. Budaya organisasi adalah sekumpulan asumsi penting tentang organisasi serta tujuan dan prakteknya di mana anggota organisasi berbagai tentangnya. Mendiagnosis budaya dapat dilakukan dengan beberapa petunjuk seperti satu, misi dan tujuan organisasi merupakan titik awal karena keduanya akan memberikan cerita publik yang diinginkan perusahaan. Yang kedua, praktik bisnis dapat diobservasi. Yang ketiga, simbol, ritual, dan seremonial memberikan petunjuk lebih jauh tentang budaya. Yang keempat, kisah-kisah yang diceritakan orang-orang memberi banyak informasi tentang budaya perusahaan. Mengelola budaya dapat dilakukan dengan salah satu cara penting organisasi merespon lingkungannya adalah beradaptasi dengan mengubah organisasi itu sendiri. Iklim organisasi terdiri atas pola sikap dan perilaku yang membentuk pengalaman seseorang di dalam organisasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.